Ini penting bagi kita Bapak Ibu. Selamat siang. Izin bertanya terkait pembuatan akun. Karena informasi masih belum jelas, khususnya bagi yang sudah punya akun di tahun 2021 dan 2022. Apakah buat akun lagi? Kemudian informasi selanjutnya berkenaan dengan afirmasi bagi rekan-rekan P3 ya, P2, P3. Ini kan kita ketahui bahwa rekan-rekan ini kan dalam Permen PAN RB nomor 649 ini kan ada afirmasi. Tapi jenis seleksi Bapak Ibu kan seleksinya bersifat seleksi penilaian situasi kinerja sederhana. Nah, apakah ini mendatangkan afirmasi? Nah, ini kita coba tanyakan di layanan Kemdikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini menjelang pendaftaran besok, ada 3 info yang Bapak Ibu perlu ketahui terkait untuk pelaksanaan seleksi P3K khususnya jabatan fungsional guru. Ada informasi pesan dari Helpdesk Kementerian Pendidikan untuk semua pelamar, dan ini ada beberapa catatan yang mesti Bapak Ibu pahami sebelum melakukan pendaftaran. Merupakan kesepakatan bersama dari Panselnas. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, jelang pendaftaran pada tanggal 19 besok ini sudah mulai instansi mengumumkan ya untuk pengumuman seleksi P3K tahun anggaran 2023. Sebagaimana contoh ini di Jawa Timur sudah mulai mengumumkan dan beberapa daerah tentu saja sudah juga mulai mengumumkan. Silakan Bapak Ibu akses di laman BKD masing-masing sebelum nantinya Bapak Ibu akan melakukan proses pendaftaran. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan proses pendaftaran dan memilih formasi pada besoknya di SSCSN, kita akan menyampaikan beberapa informasi penting yang mungkin akan diperlukan oleh Bapak Ibu. Nah, ini kita dapatkan dari cuplikan lini masa seleksi P3K dari paparan hasil sosialisasi ya. Nah, di sini kita dapatkan informasi penting yang mana di sini ada beberapa kondisi dan status ya bagi Bapak Ibu guru. Pertama, kondisi instansi hanya membuka formasi kurang dari atau sama dengan jumlah P1. Nah, bagi Bapak Ibu yang daerahnya hanya membuka formasi yang mana itu kurang dari ataupun hanya sama dengan untuk formasi P1, maka ini berlaku beberapa ketentuan di mana bagi mereka yang P2 dan P3 serta P4 tentu tidak akan dapat mendaftar. Ya, kenapa? Karena formasinya sudah habis. Sedangkan untuk formasi jika ini bagi pelamar ya, ini ketentuan pelamar. Sedangkan ketentuan formasinya jika P1 yang mendaftar kurang dari jumlah formasi, maka menjadi sisa formasi. Nah, kalau seandainya nanti dalam pendaftaran nanti P1 yang ada di daerah Bapak Ibu ternyata proses waktu mendaftarnya kurang, artinya mungkin ada yang tidak mendaftar atau mungkin yang sudah meninggal dunia, maka jika terdapat lebih formasi, maka itu nanti statusnya akan dianggap ada sisa formasi bagi pelamar lainnya. Nah, ini ketentuan pertama bagi daerah ataupun Pemda yang membuka formasi kurang atau sama dengan jumlah P1-nya. Sedangkan yang kedua, jika instansi Bapak Ibu nanti membuka formasi lebih dari P1, artinya lebih dari jumlah P1 yang tersedia di daerah Bapak Ibu, maka di sini untuk ketentuan pelamarnya bahwa formasi P1 ini khususnya sudah dipisahkan ya dengan dan mengikuti poin sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, formasinya ini sudah dipisahkan dan tidak akan diganggu oleh formasi ataupun status yang lain. Nah, kemudian lini masa pendaftaran dibagi menjadi 2 sesi. Di mana pertama P2 dan P3 untuk memberi kesempatan terlebih dahulu untuk melamar. Jika formasi masih tersedia, baru dibuka sesi untuk kesempatan P4. Nah, dalam keterangannya nanti secara rinci kita akan berikan pada informasi berikutnya berapa lama sih kesempatan P1 sampai dengan P3 nanti diberikan kesempatan untuk mendaftar, baru sisanya P4. Nah, nanti kita akan rinci setelah ini. Kemudian untuk ketentuan formasi, jika P2 dan P3 yang mendaftar kurang dari jumlah formasi, maka sisa formasi menjadi tambahan formasi yang dapat dilamar oleh P4. Ini jika Bapak Ibu nanti Pemdanya membuka formasi lebih dari rekan-rekan yang lulus ataupun yang berstatus P1. Nah,
Secara detail ini kita sudah rangkum ya Bapak Ibu dari hasil kondisi status dan kondisi formasi di daerah Bapak Ibu di dalam tampilan WA Group seperti berikut. Nah, beberapa ketentuan yang wajib diketahui oleh pelamar khususnya P3K guru ya ini. Yang pertama, nah ini ya, pendaftaran P1 sampai dengan P3 itu dibedakan lebih awal, yakni nanti tanggal 19 sampai dengan tanggal 3 Oktober. Baru selanjutnya pelamar umum dengan ketentuan jika masih memiliki sisa formasi. Sudah kita jelaskan tadi ya, bagaimana ketentuannya jika Pemda Bapak Ibu lebih atau kurang usulan formasinya. Ini jadi ada ketentuan batas waktunya sampai dengan 3 Oktober setidak-tidaknya nih ya. Sisanya nanti sampai dengan 1 minggu ke depan baru untuk pelamar umum. Nah, kemudian ketentuan kedua, formasi yang tersedia sudah dipisah. Nah, ini yang tadi ya, sudah dipisah atau dikunci untuk pelamar P1. Jadi P1 itu formasinya sudah tidak bisa dipilih oleh pelamar lain. Dan ini nanti otomatis akan langsung penempatan. Kemudian jika P1 tidak melakukan resum atau menyetujui penempatannya, maka formasinya akan kembali dikunci untuk P2 dan P3. Nah, jadi ada kemungkinan Bapak Ibu P1 yang nanti diminta untuk resum ya, sebagaimana alur yang sudah kita sampaikan bahwa P1 itu wajib resum juga dan mengambil informasi penempatannya. Namun jika mereka tidak melakukan resum atau tidak menyetujui penempatan, maka formasi untuk P1 itu akan kembali dikunci untuk P2 dan P3. Nah, demikian juga jika P2 dan P3 ini nanti tidak berhasil resum, entah karena linearitas dan sebagainya, ataupun tidak menyetujui juga penempatan, baru diberikan kepada pelamar umum atau P4 ya. Kemudian apabila hasil nanti sudah diumumkan, tidak ada sanggah Bapak Ibu terhadap hasil seleksi. Ini berkaitan dengan penempatan Bapak Ibu, tidak boleh pindah-pindah lagi apabila sudah ditetapkan. Kalaupun ada kemungkinan kebijakan relokasi, itu nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan SK penempatan sesuai dengan hasil keputusan Menpan RB. Kemudian yang kelima, bagi pelamar P1 yang mendaftar pada tanggal 19 September dan nanti berusia 60 tahun, maka status P1-nya dianggap hangus. Ya, karena memang tidak mungkin lagi Bapak Ibu ini sudah masuk masa pensiun dan tidak mungkin dia diangkat menjadi P3K, maka tentu saja status P1 kelulusannya sudah hangus ya. Kemudian yang keenam, P1 langsung penempatan, kemudian P2, P3 mengikuti seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana tanpa nilai ambang batas ya, dengan ketentuan nilai tertinggi yang akan menang alias adanya perangkingan. Adapun nilai ambang batas hanya diperuntukkan bagi pelamar P4. Kita sudah melihat di dalam aturan keputusan Menpan RB terkait ambang batas, ini hanya untuk diberlakukan kepada rekan-rekan pelamar umum ya untuk ambang batas ini. Lagipun juga nanti untuk rekan-rekan P3 tidak menggunakan kompetensi teknis sesuai jabatan, tetapi adalah penilaian situasi kerja sederhana. Inilah yang sebenarnya dimaksud sebagai observasi terhadap diri sendiri yang dilakukan oleh para pelamar. Kemudian untuk poin ketujuh, P2 dan P3 ini menjawab soal tidak ada jawaban yang salah Bapak Ibu. Poinnya 1-5 untuk kompetensi teknisnya, kemudian 1-4 untuk kompetensi lainnya. Jadi tidak ada jawaban yang salah, semuanya bernilai 4, bernilai benar, tergantung nanti bagaimana Bapak Ibu memilih. Ada yang bernilai 1 sampai dengan bernilai maksimal 5 ataupun maksimal 4, sesuai dengan pilihan gandanya berapa gitu. Kemudian bagi pelamar P4, jawaban yang benar yang akan dihitung nilai bobotnya 5. Jadi untuk pelamar umum ini baru ada benar salah ya, jawabannya hanya 1 yang benar, yang lain salah. Ini khusus pelamar P4. Ini sudah dijelaskan juga di dalam aturan Menpan RB nomor poin keberapa nih kita lihat. Dalam poin ke-26 disebutkan untuk materi seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus yaitu P1, P2, P3, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 5. Artinya tidak ada jawaban yang salah. Namun untuk materi seleksi kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan umum yaitu P4, bobot jawaban benar bernilai 5, jawaban salah atau soal tidak dijawab 0. Nah, jadi ini ada jawaban benar salahnya, harus ada
harus dapat menjawab itu benar atau salah, dan apabila benar berbobot 5. Jadi sudah sesuai dengan aturan Permen PAN RB bagi rekan-rekan P4. Kemudian ketentuan yang terakhir adalah seluruh regulasi untuk seleksi P3K sudah diatur dalam Permen PAN RB nomor 14, kemudian nomor 648, juga nomor 649, serta keputusan linearitas Serdik ya untuk mendaftar di P3K Guru tahun 2023, di mana untuk jenjang SD ataupun sekolah dasar nanti ini sudah dilinearkan dengan jurusan bahasa Inggris. Ini selamat ya bagi Bapak Ibu yang nanti akan mendaftar. Nah, berkaitan dengan besok Bapak Ibu untuk mendaftar, Bapak Ibu silakan nanti mencoba untuk login ya bagi Bapak Ibu khususnya yang P1 ya. Karena Bapak Ibu kan kita dapat informasi dari siaran pers BKN ini ya, siaran pers BKN kan semuanya disebutkan membuat akun nih ya. Soal saat portal P3K rencananya akan dibuka ya. Akan dibuka pada tanggal 17 ini kemarin ya, kan ditunda. Nah, ini seluruh calon pelamar diwajibkan membuat akun baru di portal bagi pelamar yang baru pertama kali melakukan pendaftaran maupun bagi pelamar yang sudah pernah. Nah, ini kan arahannya kemarin nih. Namun kita juga mendapat informasi bahwa katanya rekan-rekan P1 ataupun rekan-rekan yang sudah punya akun ini tidak perlu buat akun lagi. Nah, ini supaya jelas kami juga mencoba mencari informasi, dan ini ada informasi dari Info GTK ataupun dari Helpdesk GTK. Ini penting bagi kita Bapak Ibu. Selamat siang. Izin bertanya terkait pembuatan akun karena informasi masih belum jelas khususnya bagi yang sudah punya akun di tahun 2021 dan 2022. Apakah buat akun lagi? Selamat siang, selamat datang di layanan Kemdikbud dengan Ferry. Untuk pendaftaran bagi yang sudah memiliki akun di tahun sebelumnya dan yang belum memiliki akun, wajib membuat akun di laman SSSN. Ingat Bapak Ibu, ini yang sudah memiliki akun di tahun sebelumnya, tahun 2022 berarti ya. Kemudian dan yang belum memiliki akun di tahun 2023 ini maka wajib membuat akun, terkecuali peserta P1 silakan login dengan user dan password yang telah dibuat di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 tentu saja. Nah, ini Bapak Ibu informasi yang sangat penting. Nah, tentunya ini nanti akan Bapak Ibu dapat buktikan saat Bapak Ibu benar-benar berada di laman SSSN. Sekarang laman SSSN ini sepertinya masih dalam keadaan maintenance ataupun dalam keadaan sedang ditutup ya, tidak bisa diakses karena sedang melakukan update. Sehingga nanti Bapak Ibu nanti kalau benar-benar sudah dibuka laman SSSN itu, silakan Bapak Ibu pertama kali harus ini sudah dibuka ya, sudah bisa dibuka. Lakukan terlebih dahulu untuk login ya. Nah, silakan untuk login, ini belum bisa lagi ya, login belum bisa. Silakan Bapak Ibu login dulu menggunakan akun lama. Nah, kalau seandainya nick Bapak Ibu tidak ditemukan, berarti memang Bapak Ibu harus melakukan pembuatan akun dari awal. Nah, itu intinya ya, buat akun dari awal jika memang nanti nick tidak ditemukan. Kalau seandainya memang bisa login, maka khususnya P1, maka nanti silakan Bapak Ibu langsung untuk mengupdate ataupun melakukan resume sampai dengan selesai di laman SSSN. Kemudian informasi selanjutnya berkenaan dengan afirmasi bagi rekan-rekan P3 ya, P2, P3. Ini kan kita ketahui bahwa rekan-rekan ini kan dalam Permen PAN RB nomor 649 ini kan ada afirmasi. Tapi jenis seleksi Bapak Ibu kan seleksinya bersifat seleksi penilaian situasi kinerja sederhana. Nah, apakah ini mendatangkan afirmasi? Nah, ini kita coba tanyakan di layanan Kemdikbud. Selamat siang admin, bertanya apakah sertifikat pendidik masih berlaku sebagai afirmasi untuk pendaftar pelamar khusus, yaitu guru sekolah negeri di atas 3 tahun. Mengingat pada laman portal P3K Guru disebutkan bahwa hanya akan dilaksanakan kompetensi teknis berupa penilaian sederhana. Mohon arahannya, terima kasih. Nah, kan bahwa Bapak Ibu kan nanti akan diseleksi kompetensi teknisnya itu penilaian situasi kerja sederhana. Sebagaimana video yang sudah kami bahas, apakah nanti afirmasi kita akan dihitung Bapak Ibu? Ini baik sekali, ini kita coba tanyakan apa kata Kemdikbud berikut Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya, terima kasih sudah menghubungi kami. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar dan terdapat dalam pangkalan data Kemdikbudristek akan mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 1% dari nilai
paling tinggi kompetensi teknis. Nah, jadi Bapak Ibu di sini tetap masih menjawab, Bapak Ibu yang memiliki Cerdik tetap akan mendapatkan 100% ya dari nilai kompetensi teknis. Ya, mudah-mudahan saja ini benar Bapak Ibu, jadinya nanti walaupun Bapak Ibu dinilai penilaian situasi kerja sederhana, namun nilai Bapak Ibu akan menjadi 100% dari kompetensi teknis itu jika Bapak Ibu memiliki Cerdik. Dan ini persis ya seperti apa yang disampaikan dalam edaran linearitas bahwa Bapak Ibu harus mendaftar terlebih dahulu menggunakan Cerdik apabila memiliki Cerdik, kalau tidak baru menggunakan ijazah ataupun S1, baik itu S1 maupun D4. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan jelang pendaftaran besok di laman SSSN. Kalau tidak mundur lagi ya, kita khawatir ini mundur lagi karena memang sampai saat ini di hasil pencarian di laman SSSN pun masih belum sempurna, ini pencarian data masih belum lengkap karena update dari Pemda dan instansi-instansi belum 100% dapat diketahui. Serta pengumuman di BKD juga belum dapat semua diakses, walaupun harusnya hari ini sudah mulai diumumkan di setiap daerah. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.